Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok One Piece ingin mempresentasikan tugas akhir kami, tugas akhir desain pemrograman, desain pengalaman pengguna, ya kan? Di sini saya sendiri yang bernama Diki Fajari Putra dan berserta kawan-kawan saya Yongki Permana Putra, Farhan Nopriansyah Putra, Adib Uli Nuha El Majid, dan Galang Rizky Febian akan mempresentasikan hasil akhir tugas kami. Oke, next slide, tolong. Oke, ini tentang aplikasi kami. Terbentuknya aplikasi ini gosip karena banyak masyarakat yang ingin menikmati liburan di pantai, terutama yang ingin menyeberangi pulau. Dengan hal tersebut, membuat kami ingin membantu masyarakat agar bisa menikmati liburan dengan lebih efisien. Oke. Next slide, tolong. Dan ini latar belakang masalah dari aplikasi kita yang ingin kita buat. Semenjak datangnya virus corona pada tahun 2020 sampai 2021, membuat banyak perubahan terhadap dunia, terutama dalam sektor pariwisata. Dampak yang timbul adalah perubahan gratis pengunjung dari 2019 ke 2020. Perubahan itu membuat pemerintah berfokus untuk mengatasi virus tersebut terlebih dahulu. Pada tahun 2021, pemerintah sudah sedikit melonggarkan untuk hal pariwisata dan membuat sektor pariwisata dapat bangkit perlahan. Dengan bangkit perlahan dan pastinya menumpuknya wisatawan yang berkunjung, maka terbentuklah aplikasi ini untuk membantu memulihkan sektor pariwisata dan wisatawan agar lebih efisien. Oke, next slide tolong. Oke, tujuannya ada 4. Yang pertama, mempermudahkan pelayanan pariwisata di era pasca pandemi COVID-19. Terus, meningkatkan industri pariwisata dalam lingkup kapal. Dan yang ketiga, menjalankan bisnis pariwisata secara online. Dan yang keempat, membantu masyarakat dalam pemesanan tiket kapal. Dan adapun manfaatnya. Yang pertama, masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam menerima pelayanan pariwisata dalam lingkup pantai. Kedua, mudahnya monitoring pemesanan tiket oleh pihak pemilik kapal. Dan manfaat yang ketiga, mudahnya monitoring pemesanan tiket oleh pemesan kapal. Yang terakhir, dengan adanya registrasi secara online, dapat menghemat waktu pengguna dan mampu membatasi penumpukan dalam antrian. Next slide. Adapun tingkah laku pengguna, yang pertama, menginginkan liburan dengan lebih nyaman. Yang kedua, user menginginkan semua keinginan bisa terwujud ketika berlibur. Yang ketiga, user tinggal menyeberangi pulau langsung tanpa harus membicarakan harga biaya. Next slide. Di sini ada user persona. Yang pertama ada dari Dimas Prayogo, umur 19 tahun, pekerjaan pelajar, statusnya belum menikah, lokasinya dari Bandar Lampung. Sudut pandang dari Dimas adalah seorang mahasiswa yang sedang kelelahan dengan tugas-tugas yang begitu banyak di perkuliahan. Dia ingin sekali liburan, tapi dia bingung harus bagaimana. Lalu ada Romza Zikrian, umur 21 tahun, pekerjaan fresh graduate, statusnya belum menikah, lokasi Bandar Lampung. Dari sudut pandang dari Romza ini, seorang yang fresh graduate yang susah mendapatkan pekerjaan, sehingga dia begitu stres dengan itu dan ingin sekali
berpariwisata. Next slide. Yang selanjutnya user empathy map yang saya dari hasil 2 wawancara tadi secara langsung dan Zoom dapat disimpulkan dari saya mereka menginginkan ramai yang say-nya ramai dengan pengunjung, yang kedua bisa menyeberangi pulau, ketiga mengobati rasa kelelahan dan lebih fresh, yang duisnya kapal, motor, mobil, feel-nya lebih bahagia dan lebih tenang. Oke. Selanjutnya user journey. User journey dari yang kami dapatkan dari hasil wawancara. Yang pertama login berlibur pantai, terus selanjutnya mencari lewat Google atau sosial media. Selanjutnya menemukan destinasi penyeberangan pulau. Selanjutnya terdapat banyaknya orang mencari tiket pemesanan kapal, dan selanjutnya menemukan aplikasi Gosip. Di dalam aplikasi Gosip tersebut harus mendaftarkan terlebih dahulu, selanjutnya memesan tiket, memilih tempat pemesanan pulau, selanjutnya ekspresinya menurun lagi karena banyaknya pengunjung. Selanjutnya menghubungi nahkoda kapal, menaiki kapal, dan yang terakhir yaitu menikmati liburan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu skenario penggunaan rancangan produk. Yang pertama dimulai dari observasi. Selanjutnya user mendaftarkan akun atau login. Lalu misalkan user sudah daftar, akan dihasilkan tampilan home. Jika tidak, maka akan mengulang lagi dan user harus mendaftar terlebih dahulu. Dan selanjutnya finish, selesai. Yang selanjutnya rancangan awal dan rancangan akhir. Untuk rancangan awal terdapat tampilan yang seperti ini. Dia menampilkan rancangan apa yang ingin dibuat, dan untuk hasil akhirnya dengan tampilan-tampilan yang sudah diperbanyak. Selanjutnya kami akan menampilkan dari aplikasi demonya. Sebelum dimulainya aplikasi demo, saya akan menunjukkan sedikit prototipe dan tampilan aplikasinya. Dari aplikasinya dia akan menunjukkan layar logo. Selanjutnya user akan masuk ke menu login. Jika dia dapat mendaftar, jika dia ingin mendaftar, jika dia bisa langsung ke tempat, dan jika ingin tidak punya akun, dia bisa mendaftar. Selanjutnya bisa dari daftarkan diri, ada di bagian pemesanan, dan di sini ada tampilan untuk menuju ke layar menunggu, dan ada ke settingan. Untuk hasil akhirnya akan ditampilkan lagi. Mohon gue emang nggak lama. Ini untuk tampilan loginnya.
Untuk di sini untuk pemesanan bisa kita pilih tempat yang ingin kita tuju, asal, biasa, dan tanggal pemesanan. Untuk berapa orang untuk dewasa dan anak, dan metode pembayaran, mau tunai atau transfer. Jika dipesan, sukses, dan selanjutnya akan masuk ke menu penunggu. Di menu menunggu ini, user dapat menunggu pemesanannya. Dan jika dia dipencet menu sini, ada terdapat 2 tombol. Untuk yang pertama di tombol chat, dia bisa mengechat pemilik kapal untuk ada di mana titik kumpul, ada di mana maupun yang lainnya. Dan menu kedua ada batal. Dia akan masuk ke langsung pembatalan. Dia akan membatalkan pendaftaran atau membatalkan itu. Duh, sabar, sorry. Pindahin. Di sini ada menu sukses. Nah, di menu sukses ini tampilan setelah akhir dari jika desain pemesanan telah selesai. Dan di bagian terakhir ada untuk tentang settingan ada di data profil. Dan profil ini user dapat mengubah informasi pribadi seperti ID, nama lengkap, ID, alamat email, nomor telepon, dan jenis kelamin. Jika ingin diubah, akan diubah. Dan user bisa mengganti kata sandi untuk jika mengalami kelupaan. Tapi harus mengonfirmasi konfirmasi sandi yang diingat. Selanjutnya, dia akan masuk ke kata sandi lama, pesan baru, dan jika ingin mengubah kata sandi. Nah, dia akan tersimpan. Dan untuk dari bagian pemesanan, kita bisa memilih tempat pemesanan kapalan, misalkan dari pantai mana dan ingin tujuannya di mana, menggunakan layanan apa, dan tanggal berapa. Untuk dari yang follow lama, yang masih lama, dia akan menemukan logo. Untuk ini login, pesan, sukses. Dan tampilannya akan seperti ini. Oke, itulah dari presentasi untuk aplikasi Gosip ini. Dengan dibuat aplikasi ini, kami ingin membantu para wisatawan untuk mempermudah dalam penggunaan kapal, terutama yang ingin menyeberang kapal, dan meningkatkan pelayanan terhadap pariwisata agar bisa lebih maju lagi. Selanjutnya saya akan kembalikan ke ini, moderat MC. Oke. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok One Piece. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.